Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, tentang materi kelipatan bilangan, adakah yang kalian bingung? Karena kemarin kan kita tidak Zoom, melainkan Sedeni hanya bagikan video pembelajaran. Apakah kalian bingung? Kalau bingung kita bisa bahas di sini pada hari ini juga. Sebelum Sedeni melanjutkan materi berikutnya. Ya. Sudah jelas ya? Mudah ya? Intinya kalau kelipatan itu, misalkan kelipatan 3, ya berarti nanti tinggal namanya kelipatan kalau 3 berarti kita mulai dari angka 3, kemudian ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Atau bisa juga dibuat perkalian. Itu kan, Nak, ya? Ya. Nah, sementara kalau yang tabel perkalian juga kemarin sudah sempat mengerjakan semua kan? Sudah. Ya, puji Tuhan, Sedeni sudah lihat kok. Dari 1 sampai 10 sudah semua ya? Sudah. Oke, puji Tuhan. Berarti untuk masalah kelipatan tidak ada halangan ya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, Nak ya. Tentang faktor bilangan. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kelipatan, sekarang kita belajar tentang faktor. Nah, sebelum Sedeni mau menjelaskan lebih lanjut lagi, Sedeni ingin beritahu kalian dulu namanya faktor itu apa. Gampangannya ginilah. Ini misalkan Sedeni, ini tubuhnya Sedeni. Nah, yang namanya faktor dari Sedeni itu adalah bagian tubuhnya Sedeni. Jadi meliputi apa saja? Meliputi mata, hidung, betul ya? Telinga, tangan, rambut. Nah, ini dinamakan bagian dari tubuhnya Sedeni. Atau kalau dalam matematika bisa juga disebut dengan faktornya Sedeni. Ya. Semisal tidak ada telinga, apakah Sedeni bisa disebut Sedeni normal? Tidak. Semisal rambutnya hilang, dicukur gundul, pelontos gitu ya. Apakah bisa disebut faktornya Sedeni itu secara normal? Tidak. Tidak. Nah, sama. Nanti kita akan belajar namanya bagian dari pembentuk suatu bilangan. Ya. Nah, sekarang saya berikan materinya ke kalian. Nah. Oke, kalian lihat ya. Bisa kelihatan kan? Sudah. Oke. Nah. Nah, kemarin kan kalian disuruh membuat tabel perkalian toh dari perkalian 1 sampai 10, betul ya? Iya. Nah, contoh gampangnya seperti ini yang Sedeni tunjukkan ke kalian nih. Nah, yang saya tunjukkan sini. Ada tabel perkalian toh. Yang atas ini perkalian dari 1 sampai 10, yang bawah juga perkalian 1 sampai 10. Ya kan? Nah, kemudian nanti tinggal kalian lihat 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, ya kan? Kemudian 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Ambil random. 5 dikali dengan 7. Coba kita lihat hasilnya berapa ini. Seret, seret, seret. Berapa ini? 35. 35. Jadi kalau kalian buat tabel bentuk seperti ini, kalian untuk menghafalkannya mudah, Nak. Ya. Nah, ternyata dari tabel perkalian ini kita bisa belajar juga yang namanya faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Nah, jika kalian perhatikan tabel perkalian yang tadi, nih pertanyaannya, perkalian bilangan berapa saja yang hasilnya 10? Coba lihat lagi. Perkalian yang menghasilkan angka 10 itu perkalian berapa dengan berapa? Coba dilihat di sini ada angka 10 yang mana? 10 kali 10. Nah, ini toh. Ini. Nah, ini terbentuk dari 10 dikali 1. Terus selain ini ada lagi enggak? Nah, ini ya.
Ya kan? Nah, ini terbentuk dari perkalian 5 dikali 2. Ada lagi enggak ya? Perkalian 10. Wah, ini. Ya, ini terbentuk dari perkalian 2 dikali 5. Berarti perkalian 10 itu bisa terbentuk dari perkalian 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Dasar kalau 5 kali 2 gimana? Kalau dalam perkalian dibolak-balik itu sama aja, nak. Coba 2 kali 5 sama 5 kali 2 hasilnya sama enggak? Sama. Sehingga kita ambilnya salah satu aja. Boleh 2 kali 5 atau 5 kali 2. Jangan sebutin dua-duanya. Pilih salah satu. Karena kalau perkalian boleh dibolak-balik. Nanti kalian akan belajar nanti di kelas 6 tentang sifat perkalian. Kalau dibolak-balik itu boleh. Ya. Tapi paling tidak sekarang kalian sudah nyicil sih. Nyicil dulu belajarnya ya. Nah, berarti artinya perkalian 10 itu bisa terbentuk dari 1 kali 10 dan berapa ini, nak? 2 kali 10. Oh, 2 kali 5. Loh, kok 3 kali 5? 2 kali 2 5, kali Sir. 5. Ya, betul. Berarti bisa terbentuk dari 1 kali 10 atau 2 kali 5 berdasarkan tabel itu. Jadi, dengan demikian dikatakan bahwa bilangan 10 itu habis dibagi oleh bilangan berapa saja? 1 kali 10. Jadi nggak usah pakai perkaliannya, langsung sebutkan aja bilangannya. 1, 2, 5, dan 10. Berarti istilahnya gini, kayak tadi Serdani. Bagian tubuhnya Serdani apa saja? Telinga, mata, hidung, rambut. Nah, sama. Bagian dari bilangan 10 ini atau faktor dari bilangan 10 ini apa saja? Yaitu angka 1, 2, 5, dan 10. Jadi ini Serdani urutin dari kecil sampai besar ya. Jadi bilangan 10 atau faktor dari bilangan 10 atau bagian dari bilangan 10, pembentuknya bilangan 10 yaitu angka 1, 2, 5, dan 10. Sampai sini dulu. Jelas enggak? Oke. Sekarang kalau kalian jelas, Serdani mau tanya nih. Tak tanya satu-satu ah. Nah, lihat dari faktor ini. Sekarang Serdani mau bertanya ke Evelyn dulu. Nah, nanti silakan Evelyn jawab ya. Coba Evelyn, carikan perkalian yang bisa menghasilkan angka 20. Coba dari tabel ini perkalian berapa saja? 20, Sir. Ya, 20. Apa saja? 4 kali 5, Sir. Oke, 4 sama 5. Oh ya, betul. Ada lagi enggak selain ini? Betul, nih 4 kali 5. 2 sama siapa? 2 kali 10. 2 kali 10. Oh iya, betul. Berarti pembentuknya 20 adalah 4 kali 5 sama 2 kali 10. Berarti dari sini Evelyn bisa menyimpulkan faktor dari bilangan 20 yaitu angka berapa saja pembentuknya 20 tadi? 4 kali 5. Nggak usah sebutin kalinya, langsung saja. 4. Terus? 5. Terus? 2. Terus? 10. Pintar. Kalau diurutkan, coba diurutkan dari yang kecil angkanya. Biar bagus. Berarti angka berapa aja tadi? 2. Oke, 2. 10. Diurutkan, kamu sudah dapat tuh. Coba diurutkan angkanya. 2. 2, terus? 4. 2.
4. Terus 2, 4. Terus 5. 5. 10. Pintar. Berarti ini adalah faktor dari bilangan 20, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Oke, sip. Bagus. Terima kasih, Evelyn. Sekarang gantian Samuel. Coba Sedani carikan kalian yang nanti hasilnya adalah 30. Nah, coba. 4 terus dikali 5 ini 4. Berapa sampai 30 loh? 30, coba dilihat 30. 6 kali 5. Berapa, Nak? 6 kali 5. Oke, 6. Coba lihat ya. 6 sama 5. Oke, betul. Terus apa lagi? Ada lagi enggak ya? 3 kali 10. Oke, betul. 3 kali 10. Betul sekali. 3 sama 10. Sama 6 kali 5. Berarti Samuel bisa menyimpulkan faktor bilangan dari 30 yaitu angka berapa saja tadi? 3. Terus 5. 5. Terus 6. 6. Terus 10. 10. Oke. Nah, khusus untuk angka 30 ini, lihat dulu, Nak. Ini sebenarnya masih ada tambahannya lagi. Kenapa? Karena di sini tabelnya terbatas sampai 10 aja. Padahal kalau kita belajar perkalian kan harus lebih dari 10 kan? Paling sampai 15, sampai 20, sampai 30 ya kan? Nah, ternyata kalau kalian lihat nih, sebenarnya 30 itu bisa nggak ya dibagi 2, Nak? Bisa nggak 30 dibagi 2, Samuel? Bisa, Sar. Bisa. Nah, kalau bisa berarti kita coba nih, bisa nggak ya? Pakai poro gapit. Betul. 30 dibagi 2. Mana dulu yang kita bagi? Dari 3, langsung 30 bagi 2 atau 3 bagi 2 dulu? Gimana? Oke, 3 bagi 2 berapa ya? 1. 1. Berarti 1 kali 2, 2 kan? Ya. Kemudian dikurangi, ternyata sisa berapa? 3 dikurangi 2, sisa 1. Kemudian ini nolnya turun jadi 10. 10 dibagi 2, 5. Pintar. Oh, berarti 30 itu juga bisa terbentuk dari perkalian 2 dikali berapa, Nak? 15. 2 kali 15 menghasilkan angka 30. Ah, berarti yang ini bisa diperbaiki. Ya. Diperbaiki bahwa 30 itu nanti terbentuk dari tadi 2. Terus berapa, Samuel, tadi? 3. 3. Terus? 5. 5. Terus? 6. 6. Terus? 10. 10 sama 15. Nah, Nak, ini tadi yang Sedani juga lupa sampaikan juga nih ke Evelyn sama Samuel. Ternyata angka 20 dan 30 ini juga bisa sama-sama dibagi dengan angka 1. Kalau dibagi 1 berarti 30 bagi 1 hasilnya berapa, Nak? Yang Samuel dulu ini.
bilangan berapapun, kalau dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 30 tadi, kalau dibagi 1 ya hasilnya Tetap 30 bagi tetap 1. 30. Betul, Samuel. Sehingga 30 juga bisa terbentuk dari 1 dikali 30. Berarti ini bisa Serdani tambahi 1 dan 30. Nah, berarti yang punyanya Evelyn juga sama ini tadi. Yang 20 ini Serdani perbaiki. Ya, oh ini nah, ini tak hapus dulu, yang ini Serdani hapus dulu. Nah, ini juga Serdani hapus. Berarti yang punyanya apa? Evelyn juga sama tadi 20. Kita bisa mulai dari angka 1. Kenapa? Karena 20 dibagi 1 hasilnya adalah 20 juga. Coba nih lihat. Tahu tapi karena ini kan satunya terbatas ya sampai 10. Coba kalau ini dilanjutin 11, 12, 13 sampai 20. Pasti nanti 1 kali 20 hasilnya juga 20. Jadi semua bilangan pasti juga bisa dibagi dengan angka. Jadi kita mulainya dari angka 1 dulu ya. Oke, berarti tadi yang punyanya Evelyn tinggal ditambahi 1 dan 20 ya. Berarti 1, kemudian tadi berapa Evelyn? Pembentuknya 20. 2, 4, 5, terus tadi 10 sama 20. Nah, sampai sini jelas tak ini? Jelas? Oke. Nah, oke. Baik. Terus. Berikutnya. Sebelum Serdani lanjut ke anak-anak yang lain nih. Ke siapa ini berarti? Ke Milka ya? Betul ya? Ya, yang Yohanes Putra ini Milka kan? Iya. Iya, betul ya. Sebelum ke Milka, Kanaka, sama Shirley, sama Vanuel, Serdani mau lanjutin dulu. Jadi gini, untuk mencari faktor bilangan, selain kalian gunakan tabel perkalian ini, kalian juga bisa gunakan cara lain. Cara kedua. Cara keduanya apa? Nah, cara keduanya adalah ini. Nah. Maaf, ada ganggu, Sir. Siapa? Kakak? Sir. Oh, Evan. Ya. Oke. Ya. Oke, yuk. Sekarang, nah, berikutnya adalah cara kedua. Setelah selain kalian gunakan tadi tabel, kan hasilnya tadi 20 ini toh yang dibuat Evelyn, kemudian 30 ini Samuel. Sekarang kita juga bisa menggunakan namanya petak sawah. Ya. Serdani namanya kalau guru beda-beda ya, tapi kalau Serdani paling mudah biar apa adalah pakai petak sawah. Ini petak sawahnya seperti ini. Contohnya 12 sekarang kayak tadi. 12 Sir kok bisa ya tiba-tiba muncul angka 1, 12, 2, 6, 3, 4. Ini maksudnya gimana? Serdani mundur lagi ke sini. Nah, sekarang kita buat tadi kan 12 toh, mintanya toh. Nah, sekarang. Jadi pertama buatnya gini, buat angka 12 dulu di sini. Kemudian paling mudah buat petak sawahnya gini, seperti huruf T aja. Nah, huruf T, seret. Nah, maaf ya, Serdani nulisnya melengkung, enggak masalah ya. Nah, 12. 12 itu terbentuk dari perkalian berapa kali berapa. Yang pertama adalah perkalian 1. 1 dikali dengan berapa ya? Supaya jadi 12. Berapa, Nak? 1 kali 12. Oke, betul Milka. 1 pasangannya dengan 12. Nah, sehingga 1 dikali 12 hasilnya 12. Terus selain 1 dengan 12, perkalian yang bisa menghasilkan 12, berapa dengan berapa ya? Kalau kalian bingung bisa 2 kali 6. Oke, 2 sama 6. Ini ya.
Nah, berarti bisa tulis sini. Di sini 2, di sini 6. Kemudian ada lagi enggak ya? Yang menghasilkan 12? Ada, Sar. 3 Ya. kali 4. Oke. 3 kali 4. Ya, 3 sama 4. Ini ya. Berarti ini tak panjangin lagi. Seret. 3 dengan 4. Sudah sederhana gini. Seret. Seret. Nah, kayak petak sawah kan jadinya. Ada lagi enggak yang menghasilkan 12? Ada lagi enggak? Bagaimana dengan ini? 4 dengan 3. 4 kali 3. Sedani boleh tulis enggak di sini? Kan bisa nih 4 kali 3. Boleh tak tulis enggak di sini, Nak? Itu kan kebalikannya, Sar. Iya, berarti karena kebalikannya perlu tak tulis lagi enggak? Enggak. Enggak, betul. Jadi karena sudah kebalikan enggak perlu tak tulis lagi. Sama halnya dengan ini. Ini juga ada 12 nih. Dari 6 sama 6 kali 2. Perlu tak tulis lagi enggak di sini 6 kali 2? Perlu enggak, Milka? 6 kali 2-nya tak tulis lagi di tabel ini perlu enggak di petak sawahnya ini? Enggak perlu. Enggak perlu, karena sudah ada 2 sama 6. Kan tadi di awal Sedani bilang, kalau perkalian bolak-balik itu cuma dihitung sama. Jadi pilih salah satu aja. Nah, ya sudah. Berarti berhenti sampai di sini. Sehingga faktor dari 12 terdiri dari angka berapa saja itu, Nak? Ini udah tak urutkan nih, Nak, nih. Yaitu dari angka berapa saja itu, Nak? 1. Kemudian berapa? Berapa, Milka? 1, kemudian 12. diurutkan aja. Dari kecil ke besar angkanya. Jangan acak. 1, 2, 3. 3. Terus? 4. 4. Terus? 6. 6. Kemudian? 12. Yes. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Selesai sampai sini. Berarti faktor dari 12 kalau pakai model petak sawah ini 1, 2, 3, 4, 6, 12 nih Sedani tulis. Jadi untuk mengerjakan faktor bilangan bisa pakai cara langsung. Kalian bisa gunakan tabel perkalian. Tapi kadang nanti kalau di soal Sedani pengen kasih caranya dong. Nah kalau harus pakai cara, kalian gunakan metode atau cara petak sawah ini. Ya, ini cara mengerjakannya. Ya, kalau sewaktu-waktu Sedani, nanti tolong kerjakan pakai cara, kemudian caranya difoto, diupload di Google Form. Nah, caranya gini nih, Nak. Pakai petak sawah. Jelas ya? Milka jelas, Milka? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang lanjut lagi. Setelah Milka berarti siapa nih yang belum? Shirley, Princess Shirley. Wah, Princess Shirley ya. Shirley dengar Sedani? Dengar, Sar. Oke, sekarang Sedani minta silakan kamu mau pakai caranya bebas, mau dari tabel boleh atau pakai model petak sawah. Tolong Sedani carikan faktor dari bilangan 16. Berapa saja? Coba kamu lihat. Jawab langsung ya boleh. Dan Kak kemarin loh. Gimana Shirley? Berapa saja? Kamu bisa lihat di tabel yang kamu lihat di HP itu. 16 itu terbentuk dari perkalian berapa sama berapa? Yang pasti bisa dimulai dari angka Pinjam 4. Pinjam. Oke, 4. Mana 4? 4 dengan berapa? 4. Loh, ini ada 16 nih. 4 sama berapa ini? 12.
4 dengan berapa ini? 4. Saya boleh jawab. Coba kasih kesempatan Shirley dulu. Coba diberi kesempatan Shirley dulu. Oke. Ya, terima kasih Evelyn. Terima kasih Vanuel. Coba Shirley. 4 dengan berapa ini? Lihat nih di sini. Ini 4 kan itu. Seret. Yang ada 16-nya mana? Nah, ini 16. Berarti tak tarik ke atas. Seret. Nah, ini yang putih-putih loh. Ini sama ini. Berapa nih berarti, Shirley? Berapa, Sher? 4. 4 kali berapa, Shirley? 4 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Oke, yang pertama adalah angka 4. Terus, selain 4 ada lagi enggak, Shirley? Apa yang menghasilkan 16? Coba cari di sini. Oh, ini ada 16 nih, Shirley. Nah, ini coba kamu urutin ke samping. Seret. Berapa ini, Shirley, angkanya? Paling pojok kiri. 2. 2. Terus ke atas. Seret. Berapa ini? Berapa, Sher? 8. Berarti 16 bisa terbentuk dari berapa kali berapa? 3 kali 6. 3 kali 6. Bukan. Berapa, Sher? Coba kayak tadi lihat. 2 kali 8. Nah, berarti angka 2 dan angka 8. Terus, kalau 1 kira-kira bisa enggak ya? 1 kali berapa hasilnya 16? Tidak. Bisa, Nah, bisa harusnya. 16 toh, tetepan toh. 1 kali berapa? 16, Sir. 16. Ya, 1 dengan 16. Nah, tapi kan ini masih acak nih. 4, 2, 8, 1, 16 ini sudah betul. Tapi masih acak. Sedani pengen ini diurutkan dari kecil ke besar. Berarti yang pertama Sedani ganti dengan angka berapa ini? Tuh, diurutin lah biar bagus. Terus 4. Terus masih ada 16-nya, Sir. Nah, betul tak? 1, 2, 4, 8, 16. Blaser kan 16 kan terbentuk dari 4 kali 4 loh. Sir kok nulisnya cuma 1? Harusnya kan 4-nya double, 4 sama 4. Nah, pada faktor bilangan, kalau ada angka yang kembar, hanya ditulis berapa, Nak? 1. Jadi kalau 4 kali 4 yang ditulis hanya 4 tok. Jangan 4 sama 4 ditulis semua. Ya. Jelas ya? Oke, sekarang lanjutnya. Berarti Kanaka. Nanti setelah itu Vanuel. Tolong Kanaka carikan faktor bilangan dari 8. Mbak Kanaka, berapa saja? 8. 1. Terus? 8. Terus? Ada lagi enggak? 2. Terus? 4. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Sudah. Sekarang dilihat nih Kanaka. Ini kan tinggal ini tok, tapi ini sudah urut belum ya? Belum. Berarti diurutin dulu yuk. Kita urutin dulu. Berarti kalau diurutin jadinya gimana? Dari kecil ke besar. 1, 2, 1, 2, 4, 8. Sip. Betul sekali. Berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Terakhir, Vanuel.
tolong Vanuel Serdani carikan faktor bilangan 14. Apa saja, Vanuel? 2 kali 8. Nah, coba ya. 2 sama 8. Loh, 2 sama 8, 16 kok. 2 kali 7. Nah, itu 2, 7. Terus ada lagi enggak? Itu apa? Apalagi, Vanuel? Hmm, Bagaimana dengan 1? Kan tadi Serdani bilang 1 itu bisa semuanya loh. Kalau 1 berarti sama berapa ya? Supaya jadi 14 ya? 14. Iya, betul. Jadi 1 dengan 14. Nah, tapi ini masih acak nih, Vanuel. Coba diurutin dari kecil ke besar. Tak urutin lagi. 1, terus 1 kali 14. 1. Terus angka berapa lagi? Tadi 2. 2, terus 7, terus berapa? Vanuel? 1. 2. Ya. 7. 11. Kurang 1. Apa tadi? Ada 4 kok ini. Kurang 1 nih apa ini? Kalau gini aja. Kalau Vanuel bingung, dibuat gini. Buat gini aja wes kalau bingung. Buat gini aja. Jadi kalau kalian bingung toh nak, kalian buat begini saja. Kayak tadi Serdani buat petak sawah 14 seret. Tadi perkalian 14 dari berapa sama berapa? 1 dengan berapa, Vanuel? 1 kali berapa? Hasilnya 14. 1 kali 14. Terus tadi 2 ya. Kalau 2 pasannya sama siapa tadi? 2 sama 7. Nah, kalau gini kamu bingung enggak? Lupa enggak nih angkanya? Enggak. Enggak, ya berarti coba disebutin lagi. Jadi perkalian 14 itu terbentuk dari berapa saja? 1. Terus ini tinggal dilihat yang tabel yang petak sawah yang barusan Serdani buat nih. 1. Terus 2. Terus 14. Dari kecil ke besar, Vanuel. 1, 2, diurutin. 7. Terus 14. Iya, betul. Jadi kalau kalian lupa, lebih baik kalian buat petak sawah seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kan kalau ada petak sawah ini kan tidak lupa. Jadi kalau kamu nulis nanti jadinya seperti ini. Daripada tadi kamu sudah nemu, tapi masih acak adul, disuruh ngurutin, aduh lupa tadi angkanya berapa aja. Kamu buat dulu pakai caranya petak sawah, baru dituliskan, diurutkan. Paham anak-anak? Jelas ya anak-anak ya? Oke, kalau jelas nanti setelah pembelajaran ini berakhir, Serdani akan berikan latihan soal tentang seperti ini juga. Jadi nanti silakan kalian kerjakan dan nanti di akhir Google Form-nya itu Serdani minta tolong kalian upload foto cara kalian mengerjakan pakai petak sawah ya nak. Bisa kan? Tapi nanti uploadnya enggak satu-satu, nomor 1 di foto sendiri, nomor 2 foto sendiri, enggak usah. Tapi langsung saja nak. Langsung misalkan ada 10 soal, kamu bisa foto per 5 soal, 1 sampai 5 foto langsung upload, 6 sampai 10 foto langsung upload. Jadi uploadnya enggak kebanyakan. Kamu hanya cukup upload 2 foto saja di Google Form. Jelas anak-anak?
Jelas. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan sebelum Sedani akhiri pembelajaran kita pagi hari ini? Tidak ada? Oke, kalau begitu Sedani akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Harapan Sedani kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan juga ya, nak ya. Oke, terima kasih Milka, Kanaka, Samuel, Shirley, Evelyn, Vanuel untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Ya, jangan lupa nanti setelah ini sudah kirimkan latihan soal dan daftar absennya. Ya, diisi ya. Oke, God bless you. Ya.